Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang riba. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Simak video selanjutnya. Masuk pada materi pertama, yaitu pengertian riba. Riba secara bahasa atau etimologi artinya tambahan atau kelebihan, ziyadah. Sedangkan pengertian riba menurut istilah atau terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam hutang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Materi selanjutnya, dalil pelarangan riba terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahalallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hadis Rasulullah yang artinya dari Jabir radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaqun ilaih. Ijma ulama, para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Riba juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin, serta dapat menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan riba. Baik, materi selanjutnya, tahap pelarangan riba. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengubah persepsi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasannya yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Memberi contoh firman Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 160-161. Tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir, ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman, memberikan hukumnya firman Allah dalam Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memarahimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagianmu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Baik, di sini saya akan membahas untuk materi selanjutnya, yaitu macam-macam riba. Jadi perlu teman-teman ketahui, macam-macam riba itu sendiri ada 5. Yang pertama ada riba nasi'ah, yang kedua ada riba fat, dan yang kemudian itu ada riba qard dan ribayat maupun riba jahiliyah.
Yang pertama itu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah riba yang umumnya itu terjadi pada aktivitas menukar dua barang sejenis ataupun tidak serta dalam kegiatan jual beli. Kemudian kalau riba fat itu adalah riba yang terjadi saat adanya tambahan pada transaksi keuangan, selaras dengan arti kata fat itu sendiri, teman-teman. Kemudian ada riba kard. Kalau riba kard itu kelebihan yang ada pada saat pengembalian utang. Riba kard itu riba yang terjadi saat melakukan aktivitas pinjaman. Sesuai dengan arti kata kard itu sendiri, pinjaman yang dimaksud ialah apabila pembeli pinjaman mensyaratkan jumlah uang yang dikembalikan melebihi jumlah pokok utang. Kemudian ada ribayat. Ribayat adalah kelebihan dalam transaksi yang terjadi akibat adanya penundaan atau denda. Penundaan dalam ribayat adalah penundaan serah terima salah satu atau kedua barang yang ditransaksikan. Kemudian di sini ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu sendiri adalah kelebihan pengembalian jumlah pokok utang yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan tepat waktu. Itulah tadi macam-macam riba yang telah saya jelaskan